Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Dan pada kesempatan yang baik ini kita masih pada pembahasan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan putra-putrinya. Ini bagian yang ketiga ya. Wa kana yurabbi banatihi 'ala taqallul minad dunya wa yahussuhunna 'ala sadaqah. Rasulullah mendidik putri-putrinya untuk taqallul fid dunya atau minad dunya, artinya tidak memperkaya diri, hidup sederhana. Wa yahussuhunna 'ala sadaqah, dan menganjurkan kepada putri-putrinya untuk gemar bersedekah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah radhiyallahu anha. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah mendatangi rumah Sayyidatuna Fatimah. Fawajada ala babiha sitran. Kemudian ketika sampai di rumahnya Siti Fatimah, Rasulullah menjumpai ada sitr, kayak selambu atau kelambu begitu. Ada kain yang menutup pintu rumah Fatimah. Ya, Rasulullah menganggap itu bagian dari kemewahan. Falam yadkhul, maka Nabi tidak mau masuk. Wa qalla ma kana yadkhul illa bada'a biha faja'a Aliyun fara'aha muhtamma faqala ma laki. Dan Fatimah tahu bahwa Rasulullah tidak mau masuk. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib. Ali berkata kepada Fatimah, ma laki, ada apa dengan dirimu ini? Qalat, Siti Fatimah berkata, ja'an nabiyyu ilayya, Nabi datang ke rumah kita, ke rumahku. Falam yadkhul, tapi kenapa ya Nabi enggak mau masuk? Fa'atahu Aliyun radhiyallahu anhu, maka Ali mendatangi Rasulullah, ingin tabayun, kenapa sudah datang kok enggak mau masuk? Ya Rasulullah, inna Fatimata ishtadda 'alaiha annaka ji'taha falam tadkhul 'alaiha. Ya Rasulullah, inna Fatimata ishtadda 'alaiha annaka ji'taha. Yani Fatimah merasa berat ketika engkau datang ke rumahnya tapi engkau enggak mau masuk. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, inni ra'aitu ala babiha satra, karena aku melihat di pintunya ada kain, ada ya hijab. Yang maksudnya di situ adalah termasuk jenis bentuk kemewahan. Fadhahaba ila Fatimah fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Ali kembali ke rumah Fatimah dan mengabarkan. Faqalat, akhirnya paham ya Fatimah sebab mengapa ayahnya, yaitu baginda Muhammad SAW, enggak mau masuk. Sudah tahu sebabnya. Maka Fatimah berkata, kulli Rasulillah, wahai suamiku, katakan kepada Rasulullah, liya'murni fihi bima syaa. Terserah, Rasulullah memerintahkan
Ku untuk apa? Diapakan ini selambu atau horden ini? Terserah, diapakan menurut Nabi. Faqala, setelah itu Ali berangkat lagi ke Rasul. Terus Rasul berkata kepada Ali, kullaha, wahai Ali, katakan kepada putriku, faltursil bihi ila bani fulan ahli baitin bihim hajah. Wahai Ali, katakan kepada Fatimah agar mengirimkan benda tersebut kepada keluarga Bani Fulan, karena sesungguhnya keluarga itu membutuhkan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anaknya at-taqallul, ya, sedikit dalam urusan dunia, jangan banyak-banyak. Ya, semakin banyak perkara dunia yang kita miliki, semakin lama semakin berat hisabnya. Qala al-Mulahhab wa ghairuhu karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi ma kariha li nafsihi min ta'jilit thayyibah fid dunya la anna sitral bab haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu tersebut untuk putrinya, ya, itu dalam rangka khawatir atau karena Rasul tidak ingin kenikmatan-kenikmatan itu dinikmati di dunia sekarang ini. Ya, bukan karena menutup pintu itu haram, bukan. Tapi maksudnya Nabi itu, kamu jangan berlebihan dalam urusan dunia. Bukan haram menutup tadi itu, tapi Nabi tidak ingin putrinya hidup dalam berlebihan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada putri-putrinya bahwa kehidupan dunia ini, ya, tidak selama-lamanya. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di alas tidur yang kasar, sehingga alas tersebut membekas di lambung Rasulullah Sallallahu, ngecap di lambungnya Nabi. Kemudian datang Umar melihat kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Umar bin Khattab melihat kondisi Rasul seperti itu, Umar menangis, dan Umar tangisannya membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Dan Rasulullah mengatakan, maafkah ya Umar, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Persia dengan kemewahannya, aku melihat Raja Persia Kisra dengan kemewahannya, dan aku melihat Kaisar Romawi dengan kemewahannya tidur di atas permadani dan istananya, sedangkan engkau adalah utusan Allah tidur dengan alas tidur yang sangat kasar. Tidakkah kami buat untukmu ya Rasulullah alas tidur yang lebih empuk, lebih nyaman untukmu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka dunia ini, dan bagi kita akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat menjadi generasi yang berorientasi kepada akhirat. Ketika sahabat muhajirin hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka kita tahu orang-orang muhajirin adalah ahli ibadah. Dia ibadah semangat, dengan penuh kekurangan, tidak ada rumah, tidak ada harta. Bahkan di antara para sahabat Nabi ada yang ngemper di masjid. Kekurangan harta, kekurangan pekerjaan, kekurangan ekonomi finansial. Hijrah, namanya orang hijrah, pelarian, melarikan diri dengan agamanya, menyelamatkan agamanya. Rumahnya ditinggal, kemewahan dunia ditinggal. Sampai di negeri Madinah, kulturnya beda, pekerjaannya beda, nggak punya lahan, nggak punya apa. Bahkan sebagian sahabat singgah di masjid, tidak punya rumah. Maka mereka datang ke Nabi mengeluh. Jangan dikira mengeluh karena dunia, jangan dikira mengeluh karena urusan, ya, harta, kesempitan hidup, kemalangan. Enggak. Mereka mengeluh bukan karena itu. Mereka datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur.
Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pulang dengan membawa harta, dengan membawa pahala yang sangat banyak. Saudara-saudara kita Ansor punya pahala yang sangat banyak. Sedih mereka, takut kalah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat kami sholat, mereka puasa kami puasa, mereka sholat malam kami sholat malam, mereka beramal kami beramal. Tapi ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami tak mampu bersedekah. Mereka mengeluh ke Nabi bukan karena urusan duniawi, tapi padahal mereka ini dihimpit kesempitan yang luar biasa. Tapi yang dikeluhkan itu bukan orientasi duniawi ya. Ya, mereka datang ke Nabi mengeluh untuk urusan akhiratnya, saking takutnya kalah. Maka Rasulullah SAW mengajari mereka, kalau kalian ya setelah sholat fardu, bacalah subhanahu wa ta'ala 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Itu dihitung sedekah semuanya. Maka senanglah sahabat-sahabat muhajirin ini. Rasulullah ngajari sebuah amalan yang nilainya seperti sedekah. Maka setelah sholat fardu, para sahabat muhajirin tidak pulang. Mereka mengamalkan apa yang diamalkan atau disarankan, dinasihatkan oleh Nabi, sehingga mampu mencapai pahala orang yang bersedekah. Terus duduk. Lambat laun, akhirnya ternyata sahabat Ansor pun mengetahui amalan itu. Maka sahabat Ansor pun meniru, membaca zikir seperti yang dibaca oleh orang-orang muhajirin. Ketika seorang muhajirin tahu ternyata sahabat Ansor pun duduk ikut mengamalkan seperti apa yang diwasiatkan Nabi, mereka datang lagi bersedih mengeluh ke Nabi, ya Rasulullah, mereka sekarang sudah mengerti rahasia amalan kita, bagaimana ini? Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini karunia dari Allah, enggak bisa diprotes. Tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan. Qaddama Allah Subhanahu wa taala al-muhajirin 'alal ansar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kaum muhajirin. Ya, tapi mereka enggak pede, merasa kalah dengan orang-orang apa? Ansar. Itulah para sahabat enggak heran, karena mereka dididik oleh Nabi untuk berorientasi kepada akhirat. Ya. Kesenangan dunia itu menipu. Ya, harta banyak membuat kita senang, tapi di akhirat membuat hisabnya semakin lama. Kalau halal menjadi hisab, kalau haram menjadi adab. Makan ya gitu, kita senang, tapi makan yang enak-enak justru menyebabkan kita berpenyakitan. Itulah kehidupan dunia, maghrur, ya, atau hurur, tipuan belaka. Kemudian wa yursiduhunna ilal afdal fi umuri ma'asyihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, mengarahkan putri-putrinya kepada yang lebih utama untuk urusan kehidupan mereka. Ada cerita an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Fatimata syakat ma talaqqa fi yadiha minar roha. Fatimah ini pernah datang ke Nabi mengeluh atas apa yang menjumpai tangannya, mungkin tangannya kasar dan seterusnya. Minar roha, roha itu penggilingan. Zaman dulu ada apa? Terbuat dari batu terus dia apa? Digiling untuk melembutkan tepung atau biji-bijian, betul? Seleb kalau sekarang kan enggak, seleb enggak, dulu enggak ada. Jadi pakai gilingan lah itu. Nah, Siti Fatimah itu karena enggak punya alat, enggak punya pembantu, enggak punya budak, beliau giling sendiri. Nah, zaman dulu orang makannya kan tepung, betul toh? Kok tepung, apa namanya? Gandum. Ya. Dan kasar tangannya beliau ini karena harus giling sendiri. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman ay jariyatan takhdumuha. Maka Siti Fatimah datang ke Rasul minta khadimah pelayan, maksudnya ini budak perempuan. Budak itu dalam bahasa artinya anak kecil, di antara maknanya budak itu anak kecil. Dan memang hulam itu artinya bocah kecil, jariyah itu artinya bocah perempuan kecil.
Taib. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tasalu, minta ke ayah beliau budak untuk membantu kehidupan dalam berkeluarga, butuh ini, butuh itu, butuh pembantu pelayan, minta ke Nabi. Falam tajidhu. Kemudian Siti Fatimah enggak jumpa sama Nabi, enggak ada Nabi, enggak ketemu. Fadzakarat dzalika li Aisyah, maka Siti Fatimah pesan kepada Aisyah. Karena Rasul enggak ada kan, pesan ke Siti Aisyah. Dan diceritakan bahwa saya ini kerepotan di rumah ngelayani Ali, anak-anakku ya banyak, aku giling-giling sendiri, setelah itu dimasak, dan itu memberatkan. Akhirnya sama Aisyah diceritakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah diceritai oleh Siti Aisyah, Rasulullah datang ke rumahnya Ali, datang ke rumah Fatimah. Qala Ali faja'ana wa qad akhadna madhaji'ana fadhhabna linakuma. Jadi kami sudah siap-siap tidur pada waktu itu. Terus Rasulullah datang. Kita sudah persiapan mau tidur, Rasulullah datang. Maka kami bergegas ingin menyambut Nabi, tapi Nabi berkata ala makanikuma. Stop, diam di tempat. Kalian tetap di tempat kalian. Fajalasa bainana hatta wajadtu barta qadamaihi ala sadri. Kemudian Rasulullah duduk di antara kami. Rasul duduk di antara kami. Fa wajadtu barda qadamaihi ala sadri, dan aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki Nabi di atas dadaku. Gimana maksudnya? Berarti Ali tidur sama Fatimah ya. Faqala, maka dinasihati ketika Ali sama Fatimah bebaringan di tempat tidurnya, datang Rasul dan Rasul berkata, ya, menyikapi permintaan siapa tadi? Fatimah. Ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian, ya, saya tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu. Jika kalian hendak tidur atau persiapan tidur, fakabbira arba'an wa salasin, maka bertakbirlah 34 kali sebelum tidur. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah 33 kali. Dan bertahmidlah 33 kali. Fahada khairun lakuma min khadim, dan itu lebih bagus untuk kalian berdua dari pembantu. Ini termasuk sunnah Nabi yang hilang, atau sunnah Nabi yang hampir mati. Padahal hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebelum tidur kita baca apa tadi? Takbir berapa? 34, tasbih 33, tahmid 33. Totalnya berapa? 100. Sebelum tidur, iya kan? Ya, idza awaituma ila firashikuma, jika kalian hendak ya menuju ke pembaringan atau tidur, ya, ke tempat tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Jadi hendaklah kita ikut mengamalkannya. Sababu adami itu inna bi khadiman lahuma annau ikhtaro an yuwassi'a 'alal fuqara isuffah. Kenapa Nabi kok setelah perang, ya, setelah terjadi peperangan, dapat rampasan perang, dapat tawanan biasanya kan jadi budak mereka ini. Kenapa Nabi kok tidak ngasih Fatimah? Di antara alasannya adalah karena Nabi sedang ngasih keluasan untuk fuqara suffah. Karena di zaman Rasulullah itu ada sahabat-sahabat ashabu as-suffah yang ngemper di masjid, tidak punya penghidupan, nggak punya rumah. Rasulullah ingin mensejahterakan sahabat-sahabatnya yang rela meninggalkan kampung halamannya dari banyak negeri atau dari Medina, terus supaya mereka punya kekuatan ekonomi, disejahterakan sama Nabi. Begitu maksudnya, ya.
Wa fihi bayanu idhari ghayati ta'attuf wasyafaqah 'alal binti was-sihri. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah menampakkan kelemah lembutan, kasih sayang kepada putrinya dan kepada menantunya. Nah, kemarin kan saya sampaikan ke panjenengan, jadi mertua jangan intervensi apa yang terjadi pada rumah tangga anaknya dan menantunya. Nabi SAW pernah datang ke rumah Siti Fatimah, terus gak ada Ali. Kok aneh, kok gak ada Ali ini? Maka Rasul bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, aina ibnu ammika, mana anak pamanmu ini? Maksudnya siapa? Ali. Kok gak ada? Kata Fatimah, dia marahan sama aku ya Rasulullah. Terus Rasulullah menyuruh orang mencari Ali. Dikabarkan kepada Rasul bahwa Ali di mana? Di masjid. Perhatikan. Rasulullah tidak bertanya kepada Fatimah apa masalahnya. Betul? Betul apa enggak? Rasulullah tidak bertanya kepada Fatimah apa masalahmu kok gegeran, enggak tanya. Dan enggak mau tahu. Biarkan dulu. Kedua, setelah dikabari bahwa Ali ada di mana? Masjid, maka Rasulullah SAW datang ke masjid dan Ali tidur sambil belepotan, kena pakaiannya kena apa? Debu. Maka Nabi membangunkannya dan Nabi berkata, ya Abat Turab, kum. Bapak debu, tangi. Bapak beleduk, ya. Ngerti beleduk ya? Lup tu. Ngerti ya? Debu. Bukan bahasa Surabaya. Oh iya, ya. Di situ Rasulullah SAW tidak bertanya kepada Ali, masalahmu apa sih, Indah? Tapi justru bagaimana caranya supaya Ali ridho tanpa mengetahui masalahnya, dengan cara memberikan kunyah, kan gitu kan? Di softoi lah gampangannya kalau bahasa jamaah, di softoi, ayo Abu Turab gitu. Artinya di situ inti masalahmu urusan pribadi sama bojo inti. Yang penting inti balik ke rumah kan gitu kan. Selesaikan. Jadi orang tua jangan intervensi. Dan perhatikan, kalau anakmu cerita tentang keburukan pasangannya, jangan langsung diiyakan. Dan yang jadi anak, jangan ceritakan kejelekan pasanganmu kepada orang tuamu. Itu nanti meskipun kamu sudah baikan, orang tuamu masih punya pandangan negatif kepada pasangan, pasti itu. Sampai nih laki-laki semua kan di sini kan ngomong sama bapak sampean. Kalau yang tua-tua enggak, yang masih muda-muda. Iya mak, istri saya itu begini. Itu ya, sampai nanti emakmu pasti benci sama istrimu. Sampai nanti. Meskipun kamu sudah baikan, karena sudah masuk aura negatif pasti. Meskipun wis apian, curiga wis kadung mlebu nang ngene ati. Makanya kalau sudah diceritakno. Ini Fatimah juga enggak ngomong, iya bi ini mana entumu itu gini, enggak juga. Fatimah juga enggak kondo, Ali juga enggak nyampaikan. Jadi begitu. Ini diajari sama Nabi cara berumah tangga itu ya. Allahu a'lam bishawab. Terus kita lanjut. Kemudian wa kana yad'uha ila tahammulil mas'uliyah. Rasulullah itu ngajari putrinya untuk mampu menanggung tanggung jawab, mampu menanggung beban. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah tu angkiti nafsaki minan nar, wahai Fatimah selamatkanlah dirimu sendiri dari api neraka. Seakan-akan Nabi ngomong, ojo njagakno aku, ojo njagakno nasabmu yang nyambung kepada aku. Sekarang lagi rame ini masalah nasab ini. Ba'alwi yang madrok sama ba'alwi yang mana? Lagi rame ya. Kita nggak ikut-ikutan lah itu. Wa kana yad'uha ila tahammulil mas'uliyah. Ya, diajari bagaimana tanggung jawab. Gak njagakno Nabi, gak jadi ayahku kan enggak. Ya Fatimah tu angkiti nafsaki minan nar, wahai Fatimah selamatkanlah dirimu sendiri dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku enggak sanggup, aku enggak memiliki sesuatu apapun ya dari Allah untuk menyelamatkan. Artinya urusanmu itu.
Ini yang asli darah daging Nabi langsung netes. Ya kan? Itu aja selamatkanlah dirimu dari api neraka. Jadi al-ibratu bil amal wa taqwa la bin nasab. Yang menjadi patokan itu amal, takwa, bukan apa? Bukan nasab. Bukan nasab. Seandainya patokannya itu nasab, anaknya Nabi Nuh selamat. Toh nggak selamat juga kan? Itu Abu Thalib, paman cernya Nabi, nggak selamat. Nggak bisa dapat syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, wallahi aku sendiri yang akan potong tangan. Untuk mengabarkan kepada manusia bahwa nasab, tapi kalau amalan tetap, ya, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa diperlambat oleh nasabnya, enggak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Ya, kalau nasabnya, kalau amalnya itu pelan, nggak bisa dipercepat dengan apa? Nasabnya. Nabi juga mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la uhni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah, putrinya Muhammad, mintalah kepadaku hartaku sesukamu, tapi di akhirat aku nggak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Ya, ini menunjukkan bahwa al-ibratu bi al-amal wa taqwa. Wa yahussuha ala qiyamil lail. Mertua itu ngecek dan menganjurkan anak dan mantunya untuk sholat berjamaah. Kok sholat berjamaah? Sholat malam. Ya, apalagi sholat berjamaah. Ini sholat malam yang sunnah aja disuruh. An Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah tarakahu. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah taraqah. Taraqah ini apa sih? Tok mengetuk. Taraqah itu artinya mengetuk. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi at-tariq yang mengetuk. Wa ma adraka mat-tariq? Apa? At-tariq diartikan apa sih? Bintang toh. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi torik. Apa torik itu? An-najmus tsaqib. Bintang yang apa ya? Yang bersinar. Jadi torik itu artinya bintang yang bersinar. Tapi kok dari kata torik artinya yang mengetuk. Kok aneh? Bintang kok mengetuk. Toroko yatruku itu artinya mengetuk. Tok gitu loh Pak. Itu toroko yatruku. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi yang mengetuk. Wa ma adraka mat-tariq? Siapa yang mengetuk itu? Atau apa yang mengetuk itu? An-najmus tsaqib. Dan itu ternyata terbukti, Pak. Banyak seorang angkasawan, ya, ketika ini selingan aja yang nggak ada hubungannya materi. Banyak yang ke apa jenis astronot ya? Iya. Waktu ke angkasa, mereka meyakini ternyata alien itu ada. Pertama kali nih, gara-gara di angkasa kedengaran suara apa? Tak. Suara apa ini? Ternyata itu adalah jenis apa? Bintang yang bersinar, yang mempunyai suara. Itu Allah Subhanahu wa taala nurunkan wahyu kurang lebih 1400 tahun yang lalu, sebelum ada iktisyafat, sebelum ada penemuan-penemuan, sebelum ada orang bisa terbang ke luar angkasa. Tapi sudah dikabarkan bahwa di angkasa itu ada apa? Yang ngomong ini orang kafir loh, masuk Islam gara-gara itu, gara-gara menjumpai itu. Ternyata ada di nas agama Islam bahwa ada bintang yang bisa apa? Mengetuk. Lah mungkin sebelum ditemukan ilmu modern, ya mungkin para ulama nggak sempat mikir ternyata memang ada jenis apa? Bintang yang menimbulkan suara apa tadi? Ketukan. Kembali ke materi. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah mengetuk pintu rumahnya Fatimah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ali dan Fatimah, diketuk pada malam hari. Faqala lahuma, malam hari Rasulullah bertamu, mengetuk pintu. Terus Rasulullah bertanya kepada mereka berdua, ala tusalliyani
Tidakkah kalian berdua ini sholat malam? Ojo turu wae sholat wengi. Qala Ali berkata, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah fa idza sya'an yab'atsuna ba'atsana. Ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami ini ada di tangan Allah. Kalau Allah ingin membangunkan kami, tentu kita akan bangun. Artinya orang tidur kan gitu kan. Fansarafa Rasulullah hina qultu dzalik. Rasulullah berpaling ketika Ali berkata demikian. Walam yarji ilayya syai'a. Kata Ali, Rasulullah enggak jawab apapun dari omongan saya. Tsumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik berpaling mau pulang. Terus Rasulullah menepuk apa? Pahanya. Dan mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan kebanyakan manusia itu seneng debat. Maksudnya Nabi awak minta tuturi ojo ngomong. Ojo apa? Ojo jawab, langsung aja kerjakan gitu. Ya. Qala Ibnu Battal fihi fadilatu salatil lail. Kata Imam Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan keutamaan salat apa? Saya dulu punya mertua, Pak. Kalau sudah waktunya jam 3 atau jam setengah 4 itu kursi di desa ya. Kursi itu diseret, krek. Jadi kita ini akhirnya gak betah, mau ya harus bangun semua satu keluarga itu. Belum subuh, ya. Kebiasaannya. Fihi fadilatu sholatil lail. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan salat malam. Ya, minal ahlil wal qaraba. Jadi membangunkan padahal sudah pisah rumah tangga loh ini. Tapi Nabi menunjukkan saking pentingnya salat malam. Salat malam itu tamasyanya para kekasih Allah. Kita harus berusaha untuk bisa ke sana. Memang harus, yang pertama mungkin sulit, Pak, tapi harus dimujahadai, harus diperjuangkan. Ya, itu pasarnya orang-orang beriman itu. Tamasyanya para kekasih Allah. Ya, hiburan bagi orang-orang soleh itu sholat malam. Sholat malam itu senang, ditunggu-tunggu waktunya, damai, dijatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat malam itu sangat, kalau seandainya terlewatkan satu malam nggak sholat malam, kayak ada yang kurang dalam dirinya. Nah, kita ini harus berusaha untuk sampai ke sana. Yang belum harus berusaha, yang sudah harus dikuatkan, yang mulai luntur harus dikembalikan. Sholat malam da'bus sholihin, ya, ciri khas para kekasih Allah. Sholat malam. Terus, meskipun memang Imam An-Nawawi punya bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan apa? Kebaikan. Ada orang itu yang ahli sholat malam, Pak, tapi nggak bisa puasa. Betul? Amanek poso sepurane gak iso, misalnya gitu ya. Tapi nek sholat malam, masya Allah. Ada yang iso nih sodako luar biasa, tapi suruh puasa nggak bisa, nggak sanggup. Ada yang biasa puasa, tapi kalau disuruh sholat malam nggak bisa. Ya, tapi kita berusaha untuk menjamak, mengkompromikan semua, meskipun nggak harus banyak. Ada seorang datang ke saya, Ustaz, saya ini nggak bisa sholat malam, nggak tahu, Ustaz. Kalau saya lazimkan setelah isya langsung witir gimana? Ya tidak apa-apa, Pak. Tapi perlu dicoba, meskipun nggak bisa banyak, minimal 2 rakaat lah. Kalau nggak bisa 2 rakaat, ya 1 rakaat aja. 1 rakaat apa? Witir maksud saya. Kalau nggak bisa 1 gimana, Ustaz? Ya jangan ditugel, Pak. Ya sudah itu. Lanjut ya. Mura'atuhu masyaira banatihi. Nah, Rasulullah itu menjaga perasaan anak-anaknya. Ustaz, kenapa yang dibaca untuk Fatimah terus? Ya memang Rasulullah sudah ditinggal wafat ya, Pak. Seluruh putra-putri Nabi wafat sebelum Nabi, ya, jemaah. 7 putra-putrinya Nabi wafat semuanya, tinggal Fatimah doang. Yang sering disampaikan, ya, kalau Anda sedih karena ditinggal wafat kedua orang tua Anda, ingatlah Rasulullah itu sejak kecil nggak tahu orang tuanya. Ada yang sedih ditinggal mati anaknya. Rasulullah ini ditinggal wafat 6 anak. Kalau kita ini sedih karena diomongin orang, kurang apa Rasulullah? Rasulullah dituduh penyihir, Rasulullah dituduh
gila, Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah dituduh pendusta. Ya kalau kita ini kadang-kadang sedih karena perlakuan orang, ingatlah Rasulullah itu dikhianati, mau dibunuh, mau diracun, bukan mau, diracun, disihir. Jadi kita harus, makanya kata para ulama, kalau kamu sedih, bandingkan kesedihanmu dengan kesedihan siapa? Rasul. Kono sakku ku irengnya Nabi. Ya. Luar biasa ujian yang menimpa Rasulullah. Rasulullah lahir ke dunia enggak sempat lihat ayahnya. Baru 6 tahun SD kelas 1 ditinggal wafat ibunya. Betul? Hidup yatim piatu. Ya. Meskipun Nabi itu yatim piatu, tapi lihat hadis-hadisnya Nabi tentang keutamaan ibu, keutamaan ayah, bagaimana berbakti kepada orang tua, itu dalil bahwa Nabi ini dapat itu dari wahyu. Nabi begitu jelas gamblang menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya dan dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Padahal Nabi nggak mengalami itu. Seandainya Nabi ya sejak kecil disayangi ayahnya, disayang ibunya sampai besar, terus wajar Nabi punya bagaimana mendarah daging pesan-pesannya itu tentang bakti kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwa yang disampaikan Nabi itu dari apa? Dari wahyu. Karena Nabi gak merasakan itu, gak merasakan. Wong Nabi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Nabi gak ada di Mekah. Betul? Nabi ada di mana? Hah? Halo. Boleh gak nyambung, boleh gak, kok ada di Syam itu gimana itu? Ada di mana? Bani Sa'ad sama Halimah As-Sa'diyah. Nggak ada bapak, nggak ada emak. Lu jangan dikira lo Halimah Sa'diyah itu cuma ngomong Nabi tok. Coba sampean bayang no, sampean duwe anak umur 2 tahun. Anda punya anak umur 2 tahun. Sampean beri apa? Kamar yang bagus, ber-AC, ada selimutnya, didampingi oleh istrimu. Bayangkan ketika Anda melihat anak Anda umur 2 tahun. Bayangkan Rasulullah ada di mana waktu itu. Itu Rasulullah nggak ada di Mekah, Pak. Ada di lembah Bani Sa'ad bersama seorang wanita tukang susu, yang wanita itu sendiri punya anak banyak dan punya susuan banyak. Dia bisa bayangkan Rasulullah itu kerasnya hidupnya sejak kecil, Pak. Ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan apa hikmahnya Rasulullah itu ditinggal wafat ayahnya sebelum lahir, ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat oleh kakeknya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggal wafat bapaknya dari kecil, bukan dari kecil, dari lahir, betul toh? Ditinggal wafat ibunya sejak kecil, ditinggal kakeknya. Apa hikmahnya di situ? Pelajaran. Iya, bahwa tidak ada yang bisa mendidik Nabi kecuali Allah. Sehingga nggak ada orang mengatakan oke diajari bapak ini, enggak, bukti ini bapak mati duluan. Mungkin diajari kakeknya lo mati beda keyakinan dengan Nabi. Oh mungkin diajari pamannya sampai mati gak masuk Islam. Terus apa sih ngajari Nabi? Allah. Itu salah satu hikmah kenapa hikmah dari tidak masuk Islam, atau hikmah kematian bapak atau Nabi di lahir dalam keadaan yatim dan ditinggal wafat juga setelah itu oleh ibunya, supaya manusia itu tahu tidak ada yang mampu mendidik Nabi kecuali siapa? Allah langsung. Ada hadis Nabi dhaif, adabani rabbi fahsana ta'dibi, tapi maknanya benar. Kemudian ikhwatul iman, anna Ali bin Abi Thalib bin khataba binta Abi Jahal. Nah ini penting ini. Ali bin Abi Thalib mau ngelamar putrinya Abu Jahal. Wa indahu Fatimah bintu Rasulillah, padahal Ali sudah punya istri Fatimah. Paham ya? Ali mau menikahi anaknya Abu Jahal, padahal ada Fatimah. Fatimah masih hidup. Falamma sami'at bidzalika Fatimah dengar bahwa Ali ini itu dalil bahwa Ali gak perlu izin sama Fatimah. Itu dalil bahwa menikah lagi gak perlu izin. Paling seneng bapak-bapak. Tapi ya tetap ngomong sing apik. Ya, wanita itu sebenarnya kalau istrinya ada laki-laki kaya raya, ya, terus dia itu ngomong baik-baik sama istrinya, mohon maaf wahai istriku, aku mau
Saya nggak minta maaf, saya cuma ngabari ke kamu. Ya, saya mau menikah lagi, tapi kamu jangan khawatir, kamu nggak akan saya dolimi. Sebenarnya kalau ada orang kaya, dia mampu segala-galanya, terus ngomong baik-baik sama istrinya, itu harusnya istrinya itu bangga, dan istrinya itu ada jaminan bahwa aku nggak didolimi. Karena kalau mau telidutan di luar sangat bisa, kaya kok, gitu, relasinya banyak, tapi toh ternyata dia mau datang. Tapi masalahnya di sini nggak ada ibu-ibu, ya. Itu perlu disampaikan. Kalau ada istri ngomong baik-baik, itu pertanda bahwa itu dia bertanggung jawab. Itu salah satu indikasi. Tapi kenapa kalau orang itu kaya, mampu, bisa aja jadi luar mau nikah, tapi dia itu lebih baik ngomong. Itu untuk menjaga perasaan. Kita kembali ke materi. Jadi ini Fatimah bukan tahu dari Ali. Fatimah apa? Apa tadi? Dengar dari orang, ya. Karena dengar kalau Ali bin Abi Thalib ini mau menikahi putrinya Abu Jahal, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah datang ke Nabi. Faqalat lahu, inna qaumaka yatahaddasuna annaka la taghdabu li banatika. Sesungguhnya kaummu berbincang-bincang berbicara bahwa kamu tidak marah karena putrimu. Kamu tidak marah karena putrimu. Maksudnya nggak bela putrinya. Ya, sesungguhnya kaummu, siapa kaum ini? Kaum ini adalah akribaul ab. Kaum dalam bahasa Arab itu artinya keluarga bapak. Makanya ini faedah lagi nih, nggak ada hubungan sama materi ini. Seluruh nabi manggil kaumnya dengan ya qaumi. Seluruh nabi memanggil kaumnya dengan ya qaumi, kecuali Nabi Isa. Di Al-Quran nggak ada Nabi Isa ngomong ya qaumi. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israil. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israil, ya Bani Israil. Beda dengan Musa. Wa idh qala Musa liqaumi. Nabi-nabi yang lain juga gitu, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi khusus Nabi Isa tidak ada di Al-Quran nyebut wahai kaumku. Alasannya apa? Dia nggak punya bapak. Beliau nggak punya bapak. Paham? Sedangkan kaum dalam bahasa Arab itu keluarganya bapak. Pak D, paman, ponaan, misanan, mbah, tapi dari jalur bapak. Itu namanya kaum. Sedangkan beliau nggak punya ayah, makanya beliau nggak pernah manggil ya qaumi, tapi apa? Ya Bani Israil. Perhatikan, sungguhnya kaummu mengatakan bahwa kamu ini nggak membela putrimu, nggak marah karena putrimu di poligami tadi. Wahada Aliun nakihan ibnata Abi Jahal, ini Ali menikahi anaknya Abu Jahal. Masa diam saja? Nabi diwaduli sama siapa? Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma ba'd, fa inni ankahtu Abul As ibn Rabi." Sesungguhnya aku dahulu menikahkan putriku dengan Abul As bin Rabi. Siapa Abul As bin Rabi itu? Anak papanya siapa? Sesungguhnya amma ba'd, sesungguhnya dahulu aku menikahkan putriku dengan Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi ini menantunya Nabi. Suaminya Zainab. Wong wingi tak sampai nok lali sampean. Masih ingat enggak? Yang kisahnya perang Badar ditawan, ditebus dengan apa? Perhiasan itu loh. Terus akhir masuk Islam, balik lagi tuh ceritanya. Panjang sudah saya ceritakan. Jadi Rasul mengatakan, dulu aku menikahkan putriku yaitu Zainab dengan Abul As bin Rabi, dan dia orang yang jujur. Dia berjanji kepadaku dan dia setia kepadaku. Memang Abul As orangnya baik. Wa inna ma Fatimatu bidatun minni, sesungguhnya Fatimah ini bagian dari diriku. Yudhini ma adaha, menyakitiku apa yang menyakitinya. Wa innaha wallahi la tastami'u bintu Rasulillahi wa bintu aduwillahi inda rajulin wahid abada. Demi Allah, tidak akan bersatu putrinya Rasulullah dengan putrinya musuh Allah selama-lamanya pada satu orang laki-laki.
Siapa maksudnya putri musuh Allah? Putrinya Abu Jahal. Fataraka Aliyul khitbah, maka Ali gak jadi poligam. Ya, gak diperbolehi sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara wa qad zakara ulama jumlatan minal asbab. Para ulama ngasih apa sebabnya kok enggak boleh. Di antara jawaban yang pertama, anna fi hadzal zawat idaan li Fatimah. Karena dalam pernikahan ini ada bentuk yakni menyakiti Fatimah. Dan menyakiti Fatimah adalah bentuk apa? Iya, bentuk apa? Membuat sakit kepada siapa? Nabi. Wa idza'un nabi min akbaril kabair, dan menyakiti Nabi termasuk sebesar-besarnya dosa. Daripada dosa nanti Ali. Kalau mesti kan Fatimah sakit, kecewa. Nah, itu nanti kalau sampai itu membuat Fatimah sedih, itu juga membuat sedih siapa? Rasul. Dan itu adalah maksiat. Azani khasyatal fitnah ala Fatimah fi diniha. Alasan yang kedua, karena dikhawatirkan Fatimah akan kena fitnah dalam agamanya. Karena saking cemburunya sehingga nanti dikhawatirkan akan terfitnah. Kemudian nomor 4, saya baca aja ini ya. Ta'dhiman li haqqi Fatimah wa bayanan li makanatiha wa manzilatiha. Hadis ini karena apa? Nomor berapa? Oh, nomor 3 ya. Pengagungan terhadap haknya Fatimah. Karena Fatimah ini punya hak. Yang nomor 4, istingkar antastami bintu Rasulillah wa bintu aduillah. Ya, ingkarnya Nabi tidak boleh bersatunya putri dari Rasulullah dengan putrinya musuhnya Allah di seorang laki-laki satu. Itu ya. Kemudian berikutnya, walaysa fil qissati adna mustamsikin liman yuhawil atasabbath biha lil haddi min ta'addudi zaujat. Kisah ini tidak menunjukkan sedikit pun tentang pelarangan poligami. Poligami boleh. Wa qad dafa'an nabiyyu hadzal libs wal waham biqaulihi wa inni lastu harrim halalan wa la ukhillu haraman. Aku tidak sedang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Wa kana min hadihi ma abanati al-khirsu ala idkhali surur alaihinna. Termasuk kebiasaannya Nabi terhadap putri-putrinya adalah Rasulullah memasukkan kegembiraan, senang membuat anak-anaknya itu bahagia. Fa'an Aisyah, dari Aisyah, qalat, Aisyah berkata, akbalat Fatimatu tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi. Kata Siti Aisyah, pernah Fatimah datang jalan ya, datang jalan ya. Kata Aisyah, aku melihat cara jalannya Fatimah persis dengan cara jalan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Fatimah datang, Rasul berkata, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi, kemudian Fatimah didudukkan di sebelah kanannya. Terkadang Fatimah didudukkan di sebelah kirinya. Thumma asarra ilayya haditsan fabakat, kemudian Rasulullah pernah bisiki Fatimah. Fatimah dibisiki sama Nabi. Terus Fatimah nangis. Fakultulaha, aku berkata kepada Fatimah, kata Aisyah, lima tabkina, kenapa kamu menangis wahai Fatimah? Kemudian thumma asarra ilayya hadisan, kemudian Rasulullah bisiki lagi. Berapa kali? Kedua kali. Fadhahikat, kemudian Fatimah ketawa, senyum. Fakultu ma ra'aituka al-yawm faraha aqrab min huznin. Ma ra'aituka al-yawmi farhan aqrab min huznin. Tidak pernah aku melihat seperti hari ini, antara kebahagiaan dengan kesedihan itu apa? Dekat sekali. Tadi nangis, sekarang
Ketawa. Kok dekat banget? Kata Fatimah, ma kuntu li ufsiya sirra Rasulullah. Enggak boleh aku menyampaikan rahasia Nabi. Jadi disimpan. Maksud dari nangisnya dan maksud dari apa? Ketawanya disimpan. Hatta kubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diwafatkan Allah. Maka ditanya lagi, penasaran Siti Aisyah ini. Dulu tuh kenapa ya kok mari nangis gue? Ketika Rasulullah wafat ditanyakan itu. Fasa'altuhu, aku tanya Fatimah. Ini menunjukkan bahwa Fatimah ini dekat loh sama siapa? Aisyah, dekat banget. Lihat uhirannya itu Syiah. Kok bisa jelek-jelekkan Siti Aisyah? Oh, Fatimah sama Aisyah dekat banget. Tua lebih berumur siapa Fatimah sama Aisyah? Fatimah. Selisih kurang lebih berapa kemarin? 9 tahun, iya kan? Betul apa enggak? Aisyah itu lahir 4 tahun setelah kenabian, kurang lebih. Berarti Nabi umur 44 tahun atau Nabi umur 45 tahun itu baru lahir Siti Aisyah. Sedangkan Siti siapa? Fatimah lahir, ada yang mengatakan ketika Ka'bah roboh kena banjir itu loh. Sedangkan Ka'bah kena banjir roboh dindingnya itu tahun Nabi umur berapa? 35 tahun. Kurang lebih ya, karena masalah tarikh itu banyak perselisihan, ada 36, 37 gitu. Intinya dari segi usia lebih berusia siapa? Fatimah. Nah, maka dijelaskan innau asarra ilayya faqal. Adapun yang pertama, kenapa aku dibisiki kok nangis? Karena Nabi berkata kepada aku bisiki. Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an kulla sanatin marrah wa innahu aradani al-amarratain wa la arahu illa khadra ajali. Intinya Nabi menyampaikan kepada Siti Fatimah bahwa sebentar lagi ajalku ini akan sampai. Wa innaki awwalu ahli baiti wa innaki awwalu ahli baiti lihaqan bi aw lahaqan bi. Dan kamu adalah keluargaku yang paling cepat nyusul aku. Fabagi itu aku nangis karena sebentar lagi ayahku wafat. Itu kan Nabi dalam keadaan sakit toh, bisik itu. Nangis Siti Fatimah. Kemudian dibisik lagi yang kedua, ama tardoina an takuni sayyidan nisa'i ahlil jannah. Maukah tidakkah kau ridha wahai Fatimah engkau menjadi sayyidah nisa'i ahlil jannah? Jadi sayyidahnya, pemimpinnya wanita penghuni surga dan wanita yang beriman. Fadhahiktu lidzalik, maka aku tertawa. Jadi di antara titelnya Fatimah yang diberikan Nabi kepadanya, dan Nabi nggak ngomong berdasarkan hawa nafsu, Nabi berkata berdasarkan wahyu. Nabi berkata bahwa Siti Fatimah itu sayyidah nisa'i ahlil jannah, pemimpinnya wanita ahli surga. Pertanyaannya perhatikan. Kalau keutamanya Khadijah nggak usah ditanya, banyak sekali sudah kita sampaikan, iya kan? Keutamaannya Aisyah juga banyak sudah pernah kita sampaikan di tempat ini. Bagaimana keutamaan Siti Aisyah? Tapi kenapa Aisyah nggak disebut seperti itu? Zainab, Ummu Salamah nggak ada. Tapi kok justru Fatimah? Emang apa kelebihannya Fatimah? Nggak disebutkan di hadis. Pertanyaannya kira-kira dengan apa? Kok sampai Siti Fatimah itu memiliki kedudukan yang sedikit rupa? Ada yang tahu? Atau bisa dipahami pertanyaannya? Karena apa? Ketakwaannya. Kok langsung bisa jawab gitu? Pernah juga ya? Iya, itu kan kemarin disampaikan. Bismillah. Pernah dijelaskan sama Syekh Khamis. Kok disebutkan bahwa Fatimah ini penghulunya wanita ahli surga? Padahal kita hadisnya biasa aja tentang Fatimah. Ya bukan biasa, hebat lah kita tahu ya. Tapi nggak disebutkan secara khusus. Beda dengan Aisyah, Khadijah dan seterusnya. Jawabannya karena takwa, amalan hati. Sama dengan Abu Bakar. Kalau dilihat dari perluasan wilayah, ya lebih luasan Umar, Utsman kan gitu. Kalau dilihat dari sisi di medan jihad mungkin Khalid bin Walid kan gitu kan. Dari zuhud mungkin ada yang lebih zuhud.
Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Karena Allah melihat hati sebelum melihat amal. Alisa kadzalik. In walakinna Allah yanduru ila qulubikum. Baru setelah itu baru apa? Wa amal. Nggak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Beliau dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan. Yang membenarkan itu amalan apa? Amalan lahir apa amalan batin? Batin. Nah, terus wa an Anas bin Malik, sudah surah belum? Udah masuk salat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, ya Fatimah, ma yamna'uka an tasma'ani ma usiki biki. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu mendengarkan wasiatku? Antakuli idza asbahta wa idza amsayta, kamu di pagi hari, di sore hari baca zikir pagi dan petang. Apa itu zikirnya? Begini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astahitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Oh, ini doa luar biasa ini. Maksud sampai lali tunggu. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astahitsu, dengan kasih sayangmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusan. Wis masuk kabeh wis, yo keluarga, yo kerjaan, yo rezeki, masuk kabeh. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Jadi minta diperbaiki seluruh amal baik. Jadi begini ya, zikir pagi dan petang tuh nggak harus seperti yang dalam kitab Hisnul Muslim itu kan, sampai panjang itu kan. Tidak ada satu riwayat jadi satu. Kemudian Nabi mengatakan, bacalah setelah sholat subuh ini terus panjang. Nabi kadang ini kadang itu. Jadi nggak harus sampai apa? Baca semua. Kalau dibaca semua juga bagus gitu loh maksud saya. Cuman nggak harus apa? Ya, kan ada orang punya kegiatan gitu kan. Yang penting ada bagian dari antum ambil 3. Di antara ini adalah doa yang diajarkan Nabi kepada siapa? Fatimah. Nah ini perlu diamalkan. Yaitu, dan ini riwayatnya riwayat yang sahih ya, dihasankan sama Al-Albani. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astahid aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita insyaallah. Besok akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.